بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah berdosa dan sangat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sahabat, malaikat diciptakan bertujuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Sebagaimana contoh, malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, malaikat Mikail untuk membagi rezeki, malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Dan ketahuilah sahabat, ada juga malaikat yang selalu mendoakan hamba-hamba Allah, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 43. Dialah yang memberi rahmat padamu, dan malaikatnya memohonkan ampun untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 43. Malaikat adalah makhluk yang mulia. Maka bila kita didoakan olehnya adalah sebuah hal yang beruntung. Sebab doa dari para malaikat adalah doa yang mudah diijabah. Lantas, siapakah orang-orang yang beruntung tersebut? Apakah kita termasuk di dalamnya? Mari kita simak sampai akhir. Yaitu pertama, orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Berwudu merupakan kegiatan membersihkan atau mensucikan diri dari hadas dan kotoran. Jadi, berwudu sebelum tidur sangatlah bermanfaat, yaitu dapat membuat tubuh jadi lebih tenang dan nyaman. Berwudu sebelum tidur dapat dijaga oleh para malaikat, sekaligus didoakan oleh para malaikat. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci atau berwudu, maka malaikat akan mengikuti, lalu ketika ia bangun niscaya malaikat akan mengucapkan, Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan bersuci. Yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Malaikat akan senantiasa berdoa kepada hamba Allah jika orang itu suka menanti-nanti atau menunggu waktu sholat tiba. Orang yang selalu menunggu waktu sholat dalam keadaan suci, maka ia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan salah satu hadis dalam kitab Sahihnya bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya, Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Yang ketiga, orang yang berada di shaf jamaah paling depan. Wahai sahabat, khusus untuk para ikhwan,
atau pria yang datang ke masjid lalu ia berwudu, mengambil shaf barisan jamaah yang pertama atau paling depan untuk sholat, maka ada keutamaan khusus yang akan didapatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang yang sholat di shaf pertama. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dalam riwayat lain, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Sebaik-baik shaf bagi wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang yang beruntung yang keempat didoakan oleh para malaikat adalah orang yang menyambung shaf yang kosong. Pasalnya, barisan atau shaf sholat harus sempurna, tidak boleh ada sela-sela yang kosong, harus rapat dan lurus supaya seperti barisannya para malaikat di sisi Rabb mereka yang selalu menyempurnakan shaf-shaf barisan, rapat serta lurus dalam barisannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan supaya menyambung shaf yang kosong biar tidak ditempati oleh syaitan, maka hendaklah kita untuk selalu menyambung shaf yang kosong ketika mau sholat. Dalam riwayat lain, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan orang-orang yang menyambung shaf-shaf dalam sholat. Siapa saja yang mengisi bagian shaf yang kosong akan diangkat derajatnya oleh Allah satu tingkat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Yang kelima, orang yang mengucapkan amin setelah imam membaca Al-Fatihah. Sholat adalah amalan wajib yang pertama kali dihisab. Oleh karena itu, sholat harus disempurnakan dari takbiratul ihram hingga tahiyatul akhir, supaya kita diselamatkan oleh Allah di akhirat kelak. Seperti amalan dalam sholat yang perlu diperhatikan dan seringkali dianggap remeh, yaitu mengucapkan amin setelah imam membaca Al-Fatihah. Padahal mengucapkan amin tersebut merupakan perhiasan sholat dan memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawlu qaulal malaikah ghufira lahu ma qaddama min dhanbihi." Jika imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin, karena siapa saja yang mengucapkan amin bersama dengan ucapannya aminnya malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah orang-orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat. Dengan didoakan para malaikat yang jumlahnya tak terhitung, doa-doa kita akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.